Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita siapkan diri kita terlebih dahulu. Boleh untuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Oke, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa ya. Jadi, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai kelas hari ini, saya izin untuk absen dulu sebentar ya. Silahkan jawab hadir saat saya panggil namanya. Keisha, Hadir, Bu. Ayla, Hadir, Bu. Ziza, Hadir, Bu. hadir semua ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang arsip dalam kegiatan perkantoran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan bisa memahami apa itu arsip, lalu mengapa arsip itu penting, jenis arsip, serta bagaimana cara mengelolanya. Manfaat dari materi ini itu sangat besar, terutama jika kalian nanti bekerja di kantor ya, sesuai dengan eh, jurusan kalian yaitu OTKP, baik sebagai staf administrasi, resepsionis, maupun bagian tata usaha. Keterampilan ini akan sangat membantu dalam pekerjaan kalian nanti. Nanti di akhir pelajaran, kalian akan saya beri kuis untuk mengukur pemahaman kalian apakah kalian sudah eh, mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Jadi pastikan untuk menyimaknya dengan baik ya. Kita mulai ya. Oke, jadi ini untuk materi kita hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini ada tentang pengertian arsip, lalu alasan mengapa arsip itu penting, ada jenis-jenis dari arsip perkantoran, lalu tata cara untuk menyusun arsipnya, dan akibat dari pengelolaan arsip yang tidak baik. Nah, untuk pengertiannya sendiri, eh, anak-anak coba bayangkan setiap hari di sebuah kantor menerima banyak sekali dokumen. Ada surat dari perusahaan, lalu laporan keuangan, ada email penting dari atasan, hingga pembelian barang. Nah, semua dokumen ini tidak mungkin dibuang begitu saja, bukan? Nah, karena suatu saat itu bisa dibutuhkan kembali. Jadi, semua dokumen penting yang disimpan itu disebut arsip. Secara sederhananya, arsip adalah kumpulan dokumen atau data yang berisi informasi penting dan disimpan secara teratur. Contohnya itu ada surat masuk dan keluar. Jadi surat dari pihak luar atau surat balasan dari kantor. Lalu laporan ini laporan keuangan kayak catatan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Selanjutnya itu ada foto kegiatan resmi atau kayak dokumentasi setiap acara kantor dan juga daftar hadir karyawan atau peserta untuk bukti bahwa seseorang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, yang kedua ini alasan mengapa arsip penting dalam kegiatan perkantoran. Bayangkan kalau kantor tidak menyimpan dokumen dengan rapih ketika pimpinan meminta laporan keuangan tahun lalu. Staf pasti bingung kan mencarinya, waktu terbuang, lalu pekerjaan jadi lambat, atau lebih parah lagi datanya hilang. Nah, di sini kita bisa paham bahwa arsip itu sangat penting untuk mendukung kelancaran pekerjaan kantor. Nah, itu alasannya itu yang pertama mendukung kelancaran pekerjaan kantor, yaitu jika dokumen diarsipkan dengan rapi, maka semua orang di kantor bisa dengan cepat menemukan dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua ini menjadi bukti kegiatan administratif, yaitu bukti bahwa suatu pembayaran sudah dilakukan atau surat keputusan resmi dari pimpinan. Selanjutnya adalah sebagai sumber informasi. Jadi, arsip ini bisa digunakan untuk membuat laporan tahunan, menyusun strategi baru, atau mengevaluasi kegiatan dari perkantoran tersebut. Yang terakhir ini meningkatkan efisiensi kerja. Maksudnya itu karena tidak ada waktu yang terbuang untuk mencari dokumen yang tercecer, maka semuanya sudah ada di tempatnya masing-masing. Jadi, akan meningkatkan efisiensi kerja. Seperti itu. Selanjutnya itu jenis-jenis arsip.
Arsip itu ada berbagai macam, tergantung dari bentuk, seberapa sering dipakai, dan siapa saja yang boleh mengaksesnya. Kita perlu memahami jenis arsip supaya bisa mengelola dan menyimpannya dengan benar. Yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya, yaitu arsip fisik atau konvensional, yaitu arsip bentuknya nyata, bisa dipegang, biasanya berupa kertas, nota, map, dan sebagainya, dan disimpan di lemari arsip atau filing kabinet. Lalu yang kedua, arsip digital atau elektronik, yaitu disimpan dalam bentuk file komputer, contohnya Word, PDF, Excel, atau foto. Dan jika disimpan di komputer itu berupa eh, flash disk atau layanan cloud seperti Google Drive, OneDrive, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya berdasarkan frekuensi penggunaannya, seberapa sering dipakai. Pertama itu ada arsip aktif, yaitu sering digunakan dalam kegiatan harian kantor, contohnya surat masuk di bulan ini. Lalu arsip inaktif, yaitu sudah jarang digunakan, tapi tetap perlu disimpan sebagai referensi, misalnya laporan tahunan dari 2 tahun lalu. Lalu arsip statis, itu tidak digunakan lagi secara operasional, tapi harus disimpan karena memiliki nilai historinya, seperti akta pendirian perusahaan. Lalu ada berdasarkan sifatnya, yaitu siapa yang boleh mengakses. Di mana ada arsip umum, yaitu bisa diakses oleh siapa saja di lingkungan kantor. Contohnya jadwal rapat mingguan atau notulen rapat. Lalu yang kedua ini arsip rahasia, yaitu hanya boleh dibuka oleh pihak-pihak tertentu karena isinya itu sensitif dan eh, tidak boleh sembarang orang yang membukanya. Contohnya itu kayak data gaji karyawan, lalu kontrak kerjasama, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu bagaimana sih cara menyusun arsip agar mudah ditemukan kembali? Nah, menyusun arsip itu kita ibaratkan seperti menata kamar. Kalau asal letak, kita bakal bingung nyari barangnya. Begitu juga di kantor. Maka arsip ini harus disusun dengan sistem tertentu supaya tidak membingungkan saat dicari. Ada beberapa cara yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menggunakan sistem pengarsipan bisa berdasarkan abjad, tanggal, subjek topik, atau nomor dokumen. Lalu yang kedua itu beri label atau kode klasifikasinya. Setiap map atau folder itu harus diberi nama atau kode supaya mudah dikenali. Lalu selanjutnya itu simpan di tempat yang sesuai, bisa di lemari arsip, rak khusus, atau di folder digital. Nah, di folder digital pun harus punya strukturnya ya, kayak tahun bulan kegiatannya. Selanjutnya ada buat daftar arsip. Ini kayak daftar isi dari semua arsip yang disimpan untuk memudahkan untuk ngecek apakah dokumen tersebut sudah ada atau belum. Selanjutnya itu mengkelompokkan arsip aktif dan inaktif, yaitu arsip yang sering dipakai dan juga arsip yang sudah lama disimpan dan jarang diakses. Jadi kita kelompokkan. Nah, yang terakhir ini, apa yang terjadi jika suatu kantor tidak mengelola arsip dengan baik? Apa akibatnya? Kira-kira apa ya akibatnya? Nah, kalau arsip tidak dikelola dengan baik, dampaknya itu bisa serius. Bayangkan sebuah kantor tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran karena arsipnya hilang, atau salah mengambil keputusan karena datanya tidak lengkap. Bisa jadi perusahaan kehilangan kepercayaan klien. Nah, dampaknya ini yang pertama dokumen penting sulit ditemukan, lalu kesalahan dalam pengambilan keputusan, hilangnya data penting, kebocoran informasi, dan terlihat tidak profesional. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga dengan baik arsip-arsip. Oh iya, sebelumnya Ibu sudah memberikan kuis dan untuk pemenangnya, kuis yang minggu lalu itu ada yang pertama Laura, lalu Rizky dan Cinta. Selamat ya untuk Laura, Rizky dan Cinta. Ah, sudah selesai pelajaran kita. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian dan semangat kalian hari ini. Sebelum kita bubar ya, mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan Ketua kelas bisa memimpin kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan karena minggu depan kita akan offline. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.